Kiranya senapan serbu AK-47 bisa disebut salah satu kuku Ijroil, sebagai contohnya adalah kasus tragedi Beslan. Tragedi Beslan menggambarkan dampak mematikan senapan serbu otomatis AK-47, dengan kematian 334 orang, termasuk 186 anak-anak, dalam baku tembak dan ledakan yang melibatkan senjata ini. Meski Kalashnikov menciptakan senjata ini untuk membela tanah air, dampaknya melampaui niat awalnya. Kenapa senapan serbu otomatis AK-47 begitu mendunia? Inilah ulasannya. Daya hancur senapan serbu otomatis AK-47 sangatlah besar. Senapan serbu otomatis AK-47 memiliki kemampuan yang sangat gila. Bahkan jika dihitung dari skala zoom power dari senjata ini, lebih unggul beberapa ratus poin dari M16 sehingga ia sangat efektif untuk dipakai di pertempuran jarak dekat ketika pengguna bisa memperhitungkan jarak dan muntahan dari bracketnya. Ia akan mampu membidik 2-3 orang dalam sekali tembak. Karena dengan menggunakan amunisi yang lebih besar, proyektilnya mampu menembus halangan seperti pohon dengan kondisi yang masih tetap utuh. Hal ini sedikit berbeda dengan amunisi saingannya yaitu M16, di mana proyektil kemungkinan besar akan hancur saat mengenai target pertama. Kemudian durability atau tingkat ketahanannya yang luar biasa, dan harus diakui senjata ini bisa bertahan dalam kondisi apapun, baik itu lembab, kering salju, dan sebagainya. Bahan utamanya serta kemampuannya seakan tak terbatas, misalnya saja saat ia ditembakkan di dalam air. Jika senjata lain biasanya akan mengalami pengurangan laju atau masuk velocity, namun ini akan sangat minim terjadi dengan senapan serbu otomatis AK-47, sehingga ia tetap stabil meskipun dipakai di dalam air. Bahkan snap setelah terendam di dalam lumpur pun tak akan menghalangi senjata ini untuk menembakkan pelurunya. Senapan serbu AK-47 seharusnya tinggal sejarah. Senapan serbu AK-47 berusia 70 tahun lebih, ini merupakan senjata antik dibandingkan dengan senapan serbu plastik dan karbon yang digunakan oleh tentara Amerika dan Inggris. Senapan serbu AK-47 bahkan bukan senjata serbu semi-otomatis pertama di medan perang, yang bisa dibilang adalah MP-43 Jerman, yang digunakan untuk melawan Rusia selama Perang Dunia Kedua. Namun, kesederhanaan AK-47 lah yang membuat senjata ini sukses. Dengan hanya 8 bagian yang bergerak, senapan ini murah untuk diproduksi dan mudah digunakan. Bahkan, begitu mudahnya sehingga setiap pejuang, baik anak-anak maupun orang dewasa, dapat menembakkan 650 peluru per menit dengan kecepatan yang dahsyat setelah latihan yang sangat mendasar. AK-47 dapat dilucuti dalam waktu kurang dari 1 menit dan dibersihkan dengan cepat di hampir semua kondisi iklim. Bahkan jika tidak dibersihkan, AK-47 masih lebih mungkin untuk ditembakkan daripada para pesaingnya yang diberi perlakuan serupa di medan perang. Atribut-atribut ini telah mendorong perjalanannya melalui 3 tahap. Pertama, sebagai senjata yang memungkinkan Uni Soviet mengendalikan wilayah yang luas yang diperolehnya melalui kemenangan atas Nazi Jerman. Kedua, sebagai ikon revolusi dunia. Dan ketiga, di tangan Osama bin Laden, sebagai pemimpin. Saat Anda membuka koran atau tabloid cetak, hampir tidak sulit untuk menemukan gambar senapan AK-47. Seringkali, senjata ini menghiasi halaman depan, meskipun terkadang tersembunyi di kolom berita internasional. Bahkan jika Anda tidak akrab dengan dunia persenjataan, bentuk khas magazinnya yang melengkung akan segera terasa familiar, seolah menjadi ikon tersendiri di dunia persenjataan. AK-47 mungkin terlihat di tangan seorang prajurit Irak, pejuang mujahidin Afghanistan, milisi Kolombia, penembak Palestina, atau bahkan anak-anak yang direkrut sebagai tentara di Afrika. Popularitasnya yang mendunia menjadikannya lebih dari sekadar alat militer. Ia adalah simbol kekuatan, perlawanan, dan ironisnya, juga kekerasan yang sering menyertai konflik global. Sebagai senapan serbu buatan Rusia yang melegenda, AK-47 memiliki rekam jejak yang sulit disamai. Dengan jumlah produksi yang menakjubkan, senjata ini telah menjadi salah satu senapan paling umum dan paling sering digunakan di seluruh dunia. Data resmi mencatat lebih dari 100 juta unit AK-47 telah diproduksi, tersebar di 55 negara, belum termasuk replika-replika tak resmi yang dibuat untuk mempelajari mekanisme dan cara kerjanya. Meski kerap ditemukan di tangan gerilyawan dan pasukan di negara-negara berkembang, citra AK-47 tidak sepenuhnya positif. Reputasinya ternoda karena sering menjadi pilihan utama kelompok-kelompok kriminal bersenjata, termasuk perompak dan pemberontak. Di sisi lain, banyak pula yang mengakui peran senjata ini dalam membantu perjuangan kemerdekaan atau perlawanan terhadap penindasan. Sehingga, AK-47 tetap menjadi simbol dualitas, sebagai alat bertahan hidup sekaligus lambang kekerasan tiada akhir. Apapun kisah tentang senapan serbu AK-47, kita selalu berharap semoga perdamaian dunia secara menyeluruh akan segera terwujud dan kebahagiaan seluruh umat manusia akan segera tercipta. Amin. Terakhir beribu terima kasih kami haturkan pada semua penonton yang telah mampir di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.